Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Hanif di podcast Arsitektur DBMA Studio. Nah, kali ini saya masih ditemenin lagi nih sama teman saya Sugi. Halo Sugi. Halo, selamat pagi Hanif, selamat pagi juga para subscriber dan listener dari DBMA Arsitektur Podcast ini. Ya, gimana kabarnya? Eh, Lumayan membaik ya setelah beberapa hari kemarin cukup parah batuk dan pileknya terkait dengan memang lagi musim batuk pilek dan cuacanya sudah mulai hujan terus nih Hanif. Iya benar, saya juga sempat sakit nih dan sekarang udah mulai membaik. Listen. Nah, Sugi, di kesempatan kali ini saya akan nanya nih tentang setelah kemarin kita membahas mengenai tahapan dan tips dalam membangun rumah, sekarang saya akan nanya tentang kesalahan yang sering ditemukan atau dilakukan oleh seseorang ketika dia membangun rumah. Mungkin langsung aja ya saya tanya, untuk kesalahan fatal dalam membangun sebuah rumah itu apa? Ya, dalam membangun sebuah rumah tentu saja eh, banyak hal yang bisa kita miss atau kita melakukan kesalahan ya. Iya, Tapi yang mungkin saya akan ambil yang secara umum saja, secara general dan biasa dilakukan oleh orang-orang tanpa menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. oke, Yang pertama mungkin yang saya akan bahas adalah tidak adanya perencanaan. oke, Maksudnya saya adalah sebelum Anda memulai untuk membangun rumah, Anda harus mempunyai, teman-teman harus mempunyai gambar teknis tentunya. ya, Seperti arsitektur, gambar struktur, gambar mechanical, electrical, plumbing gitu. Nah, oke, kadang-kadang hal ini sering tidak dipikirkan atau lewat dari perhatian pemilik rumah. Karena justru disinilah, pada waktu inilah Anda sebagai pemilik rumah dapat ikut serta dalam menentukan atau menjadikan rumah impian Anda. iya, Nah, dengan adanya para konsultan ini yang membantu untuk perencanaan detail, nah Anda akan lebih tenang ke depannya sehingga rumah yang Anda impikan dapat dibangun sesuai dengan keinginan Anda dan juga sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku di lokasi Anda. oke. Nah, ini terkait perencanaan sebelum membangun rumah. Jadi rumah-rumah zaman dahulu kebanyakan dibangunnya itu tanpa perencanaan. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan sudah banyak banget nih konsultan, baik konsultan struktur, arsitektur maupun MEP itu bisa kalian hire untuk merencanakan rumah impian kalian sehingga tidak ada kesalahan ke depannya gitu. Ya, mungkin ada pepatah juga yang mengingatkan kita semua ya. Pepatahnya seperti ini. The devil is in the detail. Jadi ketika Anda melewatkan detail, Iya. maka itu akan merusak impian Anda, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi detail sekecil apapun tetap harus diperhatikan gitu ya. Ya, betul. Oke, kemudian ada yang kedua. Oke, yang berikutnya mungkin terkait dengan podcast kita sebelumnya, yaitu lokasi. Jadi ketika Anda ingin membeli rumah, baik itu berupa tanah Iya. atau rumah sudah jadi, maka selalu lokasi menjadi penting. Kalau developer atau para marketing biasanya menyebut sebagai lokasi, lokasi, dan lokasi. Iya. Ini memang benar apa adanya karena lokasi ini tentu, yang dimaksud dengan lokasi ini tentu bukan hanya di mana letaknya, tapi juga terkait dengan
perizinan yang ada, terkait dengan fasilitas sekeliling yang ada, Iya. infrastruktur sekeliling yang ada, dan juga terkait dengan lokasi kerja Anda mungkin, lokasi sekolah anak, lokasi rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya, ini mengenai lokasi. Jadi lokasi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah rumah. Semakin dekat lokasi rumah dengan fasilitas atau fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka tentu akan semakin strategis gitu ya. Ini juga akan menguntungkan bagi pemilik rumah. Ya, jadi pada umumnya ketika seseorang ingin membeli rumah, tentunya dia akan memilih lokasi menyesuaikan dengan lokasi kerja dia, Iya. kemudian jauh dekatnya dengan keluarga besarnya, kemudian apakah ada fasilitas sekolah untuk anaknya, apakah ada fasilitas rumah sakit, Iya. adakah fasilitas untuk pasar, untuk kebutuhan sehari-hari, apakah dekat dengan transportasi umum, Iya. kemudian apakah jalannya memadai untuk dilalui kendaraan pribadi mungkin, Iya, betul. kemudian lokasinya terhadap tol, kemudian adakah fasilitas hiburan di sekitar lokasi tersebut, seberapa jauh. Iya. Nah, hal-hal itulah yang kurang lebih diperhatikan. Oke. Kemudian selanjutnya, Yang berikutnya, yang umumnya sering diabaikan dalam pembangunan sebuah rumah adalah kualitas material. Memang biaya itu harus seperti yang saya ingatkan, bahwa material tentu saja tergantung dari biaya. oke. Nah, tapi bukan berarti ketika Anda dihadapkan pada pilihan material yang kurang lebih sama kemudian Anda memilih yang murah, belum tentu. Tolong diperhatikan bahwa ada harga ada rupa. Jadi Betul. ketika pada umumnya seperti itu. Jadi ketika sebuah material yang kurang lebih sama tapi harganya jauh lebih murah, nah Anda patut curiga. Nah, sebaiknya Anda pelajari dahulu, mungkin tanya ke ahlinya, tanya ke konsultan yang terkait, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin ini saya setuju banget nih, karena memang material yang baik itu akan lebih tahan lama dan low maintenance daripada kalian beli material yang murah tapi maintenance terus. Itu akan menimbulkan masalah dan pembengkakan biaya yang berkelanjutan. Betul. Oke, selanjutnya setelah material, Yang berikutnya adalah pemilihan dari jasa pembangun itu sendiri, yaitu si kontraktor lah iya, dalam hal ini. Nah, pada umumnya orang-orang zaman dahulu, oh manggil tukang biasa, manggil mandor biasa, ya sudah bangun seperti itu. iya, Nah, untuk zaman sekarang, sepertinya kita harus menghindari hal itu karena memang lebih memudahkan kita nomor satu ketika kita memilih jasa profesional dari kontraktor yang profesional. iya, Tentu saja ada harganya, tapi akan lebih jauh memudahkan dan dari segi peraturan juga kita bisa comply, bisa mengikuti. iya betul. Karena dengan Anda menggunakan jasa kontraktor yang profesional, itu Anda dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang pada ujungnya juga berakibat pada budgeting Anda, pada biaya bangun rumah Anda. Betul. Jadi kalau yang poin ini itu kaitannya dengan pekerja konstruksinya ya mungkin ya. Jika kalian misal sudah memakai jasa konsultan untuk membuatkan gambar MEP, terus arsitektur, kemudian struktur, namun yang melaksanakan konstruksinya itu tidak bisa baca gambar istilahnya, itu maka akan percuma juga. Jadi usahakan pilih kontraktor yang memang sudah profesional. Betul. Oke. Nah, ini banyak dikomplain, banyak di-share oleh para rekan-rekan juga di lapangan ya. Iya. Jadi
ketika kita menggunakan tukang atau mandor ya, sering ketika uang mungkin atau down payment yang mereka dapatkan sudah habis, Iya, ada kemungkinan mereka juga dapat meninggalkan secara begitu saja gitu ya. secara tiba-tiba. Ya, tapi kalau dia adalah kontraktor profesional yang menjaga nama, Iya. tentu saja akan lebih sulit bagi mereka melakukan hal itu. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Iya. Bukan berarti kontraktor yang profesional tidak bisa melakukannya ya, Iya. tapi tetap lebih ada pertimbangan dari sisi menjaga reputasi Iya. mereka. Dari si profesionalitas berarti ya. Ya, Oke, selanjutnya ada lagi? ya terkait dengan yang sering dilupakan adalah ketika orang ingin membangun rumah tumbuh. Hmm. Nah, ini adalah jangka panjang. Misalkan menambah jumlah lantai dari 1 ke 2 atau 2 ke 3, Iya. kemudian menambah bangunan luasan ke arah belakang rumah misalkan. Mungkin hal ini perlu dipertimbangkan sejak dini, sejak Anda memulai desain awal ini. Oke. Contoh ketika Anda ingin membangun 2 lantai pada akhirnya, tapi saat ini Anda hanya membangun 1 lantai. Nah, tentu saja hal ini harus didiskusikan dan diinformasikan ke contoh konsultan struktur. Iya. Sehingga pondasi, tiang atau kolom, balok-balok dan pelat itu akan didesain untuk 2 lantai. Meskipun yang dibangun saat ini baru 1 lantai. Oke. Sebab ketika struktur tidak didesain untuk jangka panjang, tapi hanya untuk jangka sekarang contoh 1 lantai tersebut, maka ketika Anda ingin menambah 2 lantai, Anda akan mengalami kesulitan, terutama dalam hal kekuatan struktur tersebut dan juga perizinan. Oke. Dan ini terkait dengan yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya, terkait rumah tumbuh. Jadi kalau kalian merencanakan untuk membuat rumah 2 lantai, sebisa mungkin dari awal kalian sudah siapkan strukturnya untuk 2 lantai, meskipun lantai yang dibangun baru cuma 1 gitu ya. Ini terkait jangka panjang. Kemudian ada lagi nggak, Sugi? Jangka panjang, kalau mengingat dari kata-kata jangka panjang, mungkin asuransi juga penting diperlukan dan sering diabaikan. Jadi ketika Anda memiliki rumah yang katakanlah Anda sudah susah payah membangun dari uang jerih lelah Anda bekerja, Iya. nah kemudian hilang begitu saja karena ada 1 dan 2 hal seperti kebakaran, mungkin ada baiknya Anda dapat melindungi aset Anda tersebut, rumah Anda tersebut dengan asuransi rumah. Iya. Nah, pada umumnya asuransi rumah ini banyak macam seperti kebakaran, akibat huru-hara, akibat kejatuhan benda dari langit, akibat banjir, akibat tumbukan atau tabrakan kendaraan dari jalan raya. Iya. Nah, hal-hal ini mungkin Anda lebih baik berkonsultasi dengan agen asuransi terpercaya milik Anda. Dan memang ada baiknya untuk memiliki asuransi ini karena Anda akan dapat melindungi aset yang Anda punyai atau rumah yang Anda punyai. Betul. Memang asuransi itu penting untuk melindungi aset yang kita punya. Terlebih lagi kita kan nggak tahu kalau musibah datang kapan saja dalam bentuk apa gitu kan. Betul. Selanjutnya apakah ada lagi? Yang sering menjadi kesalahan adalah yang berikutnya, salah menghitung budget atau anggaran. Jadi ketika di awal Anda ingin membangun rumah, mungkin Anda miss atau mungkin Anda tidak memperhitungkan 1 atau 2 dari biaya yang diperlukan. Nah, hal inilah yang sering menjadi titik kesalahan dalam pembangunan proyek. Iya. Yang singkatnya, aduh, dananya udah habis tapi proyeknya belum jadi atau rumahnya belum jadi. Nah, inilah pada umumnya sering terjadi karena
ada biaya-biaya yang juga tidak terduga, Ya. bisa juga. Maka itu ketika Anda menghitung budgeting atau biaya pembangunan rumah Anda, dan baiknya Anda menyisihkan sekitar 10 sampai 20% dari biaya total sebagai dana cadangan jika terjadi apa-apa yang ada di luar dari perhitungan Anda. Ya, jadi soal anggaran ini kalau bisa memang dilebihkan antara 10 sampai 20% untuk jaga-jaga lah istilahnya ya. Jangan sampai ngepas atau bahkan kurang. Kalau ngepas sih untung ya masih bisa tercover gitu. Masih bisa selesai. Tapi kalau misalkan kurang itu yang bahaya juga. Maka dari itu mungkin untuk perhitungan anggaran ini kalian bisa minta bantuan ke konsultan juga untuk dihitungkan anggarannya gitu. Karena memang jasa konsultan itu sudah banyak di Indonesia untuk membantu kalian dalam membangun rumah gitu. Betul, jadi konsultan bisa juga kita mintakan untuk pembuatan RAB-nya, Iya, betul. rencana anggaran Biaya. biaya. Selanjutnya apakah ada lagi? Kesalahan berikutnya yang sering diabaikan oleh pemilik rumah adalah ketika desain, pemilik rumah sering mengabaikan faktor sirkulasi udara dan pencahayaan. Iya. Nah, rumah zaman dahulu itu kalau Anda lihat tuh sering terdapat lubang angin Iya. di sopi-sopi rumahnya. Iya. Fungsinya adalah supaya ketika siang hari rumah tidak terlalu panas karena Iya. ada sirkulasi udara baik di sopi-sopi rumah maupun ke dalam rumah dalam bentuk jendela. Iya. Nah, yang kedua juga pencahayaan. Jadi ada rumah-rumah yang udah tembok bata aja semua gitu. Jadi ketika Anda menginginkan privasi bukan berarti Anda harus menutup semua dinding perimeter rumah Anda, Iya. tapi juga Anda harus memperhatikan yang namanya pencahayaan. Bukan saja Anda dapat membuat dalam rumah Anda lebih sehat karena masuknya cahaya matahari, namun juga dapat mengurangi pemakaian listrik di rumah Anda pada siang hari. Iya, betul. Ya, jadi sirkulasi udara untuk kesehatan, pencahayaan juga untuk kesehatan, dan juga untuk mengurangi pemakaian biaya listrik seperti itu. Di zaman sekarang terutama arsitektur tropis ya, itu sudah mengadaptasi sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Jadi mungkin kalian bisa cari referensinya di internet, itu sudah banyak sekali dan kalian bisa terapkan pada rumah Anda. Ya, tambahan juga mungkin beberapa orang yang saya ketahui juga sering mengatakan, oh kalau misalkan kita membuka jendela, sirkulasi udara, nyamuk bisa masuk. Iya. Zaman sekarang kita sudah mempunyai banyak material ya, seperti kawat nyamuk, yang mungkin beberapa brand ternama juga Anda ketahui. Mereka juga menawarkan yang namanya kawat magnetik untuk nyamuk dan lain sebagainya. Jadi tetap jendela diperlukan dibuka pada siang hari maupun malam hari jika diperlukan. Iya. Untuk menghindari masuknya nyamuk, bisa memakai kawat nyamuk seperti itu. Oke. Ini untuk mengatasi masalah sirkulasi udara jika memang jendelanya dibuka gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi atau Ya, yang berikutnya adalah drainase. Ini terkait drainase rumah ini terkait dengan hujan. Ketika hujan besar gitu, jika rumah Anda tidak direncanakan dan tidak dibangun dengan baik, terutama mengenai kemiringan lantai dan juga floor drain atau pembuangan air drainase. drainase. Nah, ini akan menjadi masalah nih. Air itu bisa membuat genangan dalam rumah Anda, membuat genangan di teras rumah Anda, Iya. membuat genangan di taman Anda, akan membuat hidup menjadi tidak nyaman. Iya. Jadi jangan lupa ketika bangun rumah, ingat
bahwa kemiringan diperlukan pada daerah-daerah yang terbuka supaya air dapat mengalir ke floor drain atau ke pipa buangan drainase. Iya, betul. Terkait dengan genangan ini, beberapa proyek saya temukan memang ada perencanaan yang kurang matang sehingga terjadi genangan pada saat hujan. Nah, itu sangat beresiko untuk menimbulkan kebocoran di bawahnya gitu. Oke, mungkin untuk kesalahan yang sering ditemukan dalam membangun rumah, yang terakhir adalah Ya, ini yang paling penting menurut saya. Jangan lupa, ini sering kelupaan ya para listener. Ketika Anda ingin membangun sesuatu, terutama di kota besar, itu sudah ada atau harus melalui yang namanya perizinan. iya, betul. Perizinan ini perizinan untuk membangun gedung tentunya. Nah, beberapa hal persyaratan seperti gambar teknis, kemudian sertifikat tanah, bukti kepemilikan tanah, Iya, kemudian hal-hal seperti itu kemudian akan disubmit, diajukan oleh pemilik tanah ke departemen atau divisi bangunan gedung di departemen pekerjaan umum atau departemen karya terkait di masing-masing wilayah atau kotanya. iya, Nah, ketika diajukan nanti akan keluar izin pendirian bangunan gitu. Nah, dari sinilah baru Anda dapat mendapatkan hak untuk membangun bangunan sesuai dengan gambar yang Anda ajukan. Jadi jangan dibalik ya, teman-teman listener, sering dibalik-balik nih. iya, Belum keluar betul. izin, tahu-tahu udah dibangun gitu. Iya, Tahu-tahu izinnya bermasalah, mangkrak bangunannya. betul. Atau Anda akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk denda. Mm, Seperti itu. Jadi sebaiknya stop dulu, jangan bangun dulu sebelum keluar izin. iya, Setelah keluar izin, barulah Anda bangun sesuai dengan izin tentunya, bukan yang di luar dari izin atau gambar yang telah diajukan. iya, Ini hal betul yang sekali. menurut saya sering diabaikan oleh pemilik lahan. Mereka pikir udah bangun aja tanah-tanah saya, tapi bukan begitu. Ya, ada peraturan-peraturan yang tentu saja harus kita taati, kita ikuti dalam pembangunan sebuah rumah. Iya, ini terkait dengan jangka panjang juga, lebih baik memang kita waspada dari awal daripada nanti ada masalah di masa depan. Oke, mungkin ini kesalahan-kesalahan yang sering ditemui ya di dalam proyek konstruksi. Ya mungkin bisa direkap atau di resume mungkin. Oke, jadi untuk kesalahan dalam membangun sebuah rumah yang pertama ada tidak membuat perencanaan yang detail. Kemudian yang kedua adalah memilih lokasi tanpa pertimbangan matang. Terus yang ketiga adalah mengabaikan kualitas material. Yang keempat, tidak menggunakan jasa profesional. Kemudian yang kelima, mengabaikan rencana jangka panjang. Terus yang keenam, tidak memiliki asuransi atau kebakaran. Kemudian yang ketujuh adalah salah menghitung anggaran. Yang kedelapan, mengabaikan sirkulasi udara dan pencahayaan. Yang kesembilan adalah tidak memperhatikan drainase. Kemudian yang 10 adalah kurang memperhatikan perizinan. Oke, mungkin materi yang dapat disampaikan di podcast arsitektur kali ini itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sugi atas materi atau informasi yang disampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman podcast arsitektur? Ya, terima kasih pada semua listener, subscriber. Jangan lupa bagi yang baru mendengar podcast DBM Arsitektur ini, silakan subscribe Ya, YouTube channel kami dan juga follow IG kami yaitu di DBMA_studio. iya betul. Selamat bertemu kembali pada siaran podcast DBMA Arsitektur berikutnya. Oke.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.